ayat 10. Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketemu? Ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Puji Tuhan, semua sudah ketemu ya. Sudah bisa membaca semua? Bisa? Bisa. Oke, kalau sudah, kita akan baca. Yang perempuan baca ayat yang ganjil, yang laki-laki baca ayat yang genap. Tahu genap dan ganjil, tahu ya? Tahu? Ganjil itu 1, 3, berapa lagi? Ya pintar. Oke, yang laki-laki baca ayat yang ganjil, yang perempuan baca ayat yang genap. Siap-siap laki-laki. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Laki-laki ayat 1. Yang perempuan ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari ibunya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maka tetapi murid yang lain itu berlari lebih dekat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia mengejar ke dalam dan melihat kayu maka datang Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain itu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi ada di bagian tempat yang lain yang sudah tertutup. Maka masuklah dua murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Puji Tuhan, amin. Semuanya pintar membaca ya. Oke, jadi firman Tuhan kita pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal berapa? 20 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya apa itu? Kebangkitan Yesus. Slide yang kedua kakak. Slide kedua. Kita perhatikan ya firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ketika pada saat itu pagi-pagi benar, siapa yang ke kubur? Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Mereka mau ngapain ke kubur? Mereka buat apa di kubur? Ini gambarnya loh, lihat dulu. Mereka lihat ke dalam. Tadinya batunya masih ya di mana? Di depan gua ya. Jadi kubur Yesus itu dari gua. Jadi mereka apa? Mereka? Iya. Apa lagi? Apanya hilang? Apanya yang hilang?
Mereka membawa rempah. Untuk apa? Merempahi mayat Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka sampai di depan kubur, batunya sudah terguling. Hah? Di mana Tuhan? Waduh, Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus sudah diambil kemana? Siapa yang ambil? Siapa? Malaikat. Betul. Ada lagi? Tuhan Yesus diambil malaikat. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Di dalam pikiran slide berikutnya, Kak. Di dalam pikiran para murid itu, mereka sangat takut, panik. Kemudian apa yang terjadi? Mereka berlari dan pulang. Kemana? Slide yang kedua. Mereka pulang memberitahukan kabar yang sangat buruk. Buruk nggak? Buruk tidak? Buruk karena batu sudah terguling. Lihat ke dalam sudah tidak ada mayatnya Tuhan Yesus. Mereka panik, kemudian pulang memberitahukan kepada siapa ini? Siapa? Siapa itu Simon Petrus? Pintar. Simon Petrus adalah murid dari Tuhan Yesus. Coba lihat ekspresi mukanya itu bagaimana itu? Coba lihat dulu. Mereka panik tapi lari dengan kencang. Siapa yang di sini lari kencang? Kalau lomba? Ada? Oke. Jadi murid-murid ini Simon Petrus lari dengan sangat kencang. Kemana? Ke kubur juga. Karena dia harus meyakinkan, betul tidak Tuhan Yesus hilang? Betul tidak Tuhan Yesus masih ada di situ? Mereka berlari sampai di dalam kubur. Di dalam kubur yang mengantuk, nah siap-siap mengantuk. Nanti kalian lihat yang mengantuk suruh maju di depan cerita sendiri ya. Oke. Iya, jadi ketika murid-murid ini lari sampai ke kubur dan ketika melihat ke dalam sama apa yang terjadi, ternyata Tuhan Yesus tidak ada. Panik gak dia juga? Panik dong. Iya, jadi panik. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kita melihat firman Tuhan dulu. Kita melihat ayat yang ke 8. Coba siapa yang bisa baca ayat 8? Ayat 8 ketemu? Berdiri. Kalau sudah langsung berdiri, dan cepat ya. Kalau sudah langsung berdiri. Siapa? Kamu berdiri nak, berdiri. Ayat 8 baca coba. Baca yang keras ya biar semuanya dengar. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat 9 lagi, tolong ya, ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Oke, silakan duduk. Jadi ternyata selama itu murid-murid itu mereka belum mengerti kalau Tuhan Yesus pernah berjanji apa? Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan itu ternyata betul, karena ketika mereka melihat hal itu mereka tidak percaya. Mereka sangat takut karena mereka sangat takut
takut kehilangan Tuhan Yesus. Sehingga ketika hal itu terjadi, wajar bagi para murid itu untuk panik. Ya, jadi di sini kita mau belajar anak-anak bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ternyata benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kenapa Tuhan Yesus harus mati bagi kita manusia? Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus Dia memberikan nyawanya bagi kita. Kalau kamu disuruh untuk kasih nyawamu, kamu mau? Mau enggak? Mau tidak? Mau tidak? Iya, kita tidak akan mau. Tapi Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya bagi kita manusia. Oke, kalian sih mau bertanya dulu. Siapa di sini? Nah, ini lagi sudah Bapak kalahin. Nah, siapa di sini yang selalu rajin baca Alkitab di rumah? Ada tidak yang baca Alkitab di rumah? Tidak hanya di sekolah kalau ada jam agama ya. Siapa di rumah yang suka baca Alkitab? Satu saja. Banyak yang suka baca Alkitab, angkat tangan, gak usah malu-malu. Angkat tangan, gak ada hukumannya. Yang suka baca Alkitab, angkat tangan. Ya. Bagaimana ini? Yang suka baca Alkitab? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain 6, 7. Yang lain 8. Yang lain suka baca Alkitab tidak? Berarti yang tidak angkat tangan itu tidak suka baca Alkitab? Iya. Ada berarti angkat tangan dong. Nah itu jadi bukti. Ya kasih turun. Jadi itu bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Selalu baca Alkitab. Apalagi selain baca Alkitab? Berdoa. Apalagi? Apa? Mengucap syukur. Ada lagi? Rajin beribadah. Siapa yang setiap hari Minggu pergi sekolah Minggu? Saya. Puji Tuhan semuanya. Jadi anak-anak semuanya, hari ini kita sangat bersyukur karena Yesus telah bangkit bagi kita manusia. Iya, jadi jangan kita kita tahu bahwa Yesus telah bangkit bagi kita, tapi kadang-kala itu kita melakukan hal-hal yang tidak betul. Betul tidak? Betul? Betul. Kadang kita melakukan apa saja, kita melakukan kesalahan apa saja. Bila kami semua, berkati kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati di jalan sampai di Ternyata yang tidak bawa bekal